Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al-madhlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi dan mulia, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala gerak langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita kembali bersua di fase terakhir di bulan Al-Muharram ini, satu atau bulan haram yang terakhir dari 3 bulan yang datang berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan begitu berakhir bulan Muharram, kita akan kembali ke hari-hari normal sampai kita bertemu dengan bulan Rajab. Maka maksimalkan waktu yang masih tersisa dan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, sebuah karya dalam rangka dalam rangka membahas keterangan para ulama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita harus beradab dengan ilmu. Harus beradab dengan ilmu itu sendiri, beradab dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kesimpulan para ulama dari 2 wahyu tersebut. Karena kalau tanpa beradab dengan ilmu, kita nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu.
Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah gak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seseorang itu harus punya sifat-sifat yang dijelaskan oleh para ulama. Sifat-sifat yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus punya karakter. Nah, begitu dia punya karakter itu, maka apa yang dia pelajari itu insya Allah akan bermanfaat dan akan memberikan kebaikan di dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang harus kita camkan bersama-sama. Dan kita sedang membahas sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah, yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim secara umum dan orang-orang penuntut ilmu secara khusus. Dan hari ini kita akan masuk ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat sabar. Sifat sabar. Sebelum kita masuk, mari kita dengar keterangan dari penulis rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-imam Badruddin Abu Abdillah, Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhih wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى والحياء من الله تعالى ومن الناس. Jazakallah khairan. Hadirin yang Allah muliakan, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, kita berubah, kita jadi orang baik, kita jadi bermanfaat, dan kita bisa memperbaiki diri kita, kita bisa memperbaiki rumah tangga kita, keluarga, lalu hubungan dengan orang tua atau dengan anak. Sifat itu bernama sabar. Sifat itu bernama sabar. Jadi setelah ketakwaan, penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa berikutnya adalah sabar. Siapa yang baru pertama kali dengar kata sabar, angkat tangan. Kita kasih hadiah. Loh, mungkin aja kan. Jadi semuanya udah biasa dengar kata sabar. Dan sabar itu seringkali kita dengar ya hadirin, apalagi ketika kita punya masalah lalu kita curhat sama teman kita, biasanya nasihatnya apa? Masya Allah, Masya Allah. Udah pengalaman ya, ini pengalaman curhat apa pengalaman jadi penasehat curhat? Dua-duanya, insya Allah. Tapi kalau kita renungan kembali, kita udah curhat dari panjang kali lebar sejam 2 jam, lalu dapat nasihat apa tadi? Biasanya efektif apa enggak? Tetap besok tetap curhat lagi ke orang yang berbeda. Nanti nasihatnya
sabar lagi gitu. Jadi ada 5 orang tuh semua sabar. Tapi ternyata nggak semudah itu sabar itu. Kadang-kadang kita kasih sabar, kita yang diomelin gitu. Sabar, lu nggak ngalamin apa yang gue alamin gitu kan. Lo katanya tadi minta nasihat, begitu dikasih nasihat marah-marah. Jadi ternyata dia pun nggak sabar ngadepin nasihat kita ketika kita menyampaikan agar dia bersabar. Ya itulah. Dan ketika kita dibentak gitu, marah nggak? Sabar, emang lu nggak pernah ngalamin yang gue alamin gitu. Sebel nggak kita? Sebel ya. Berarti ketika kita kasih nasihat sabar, kita pun tidak. Nah itu gitu. Jadi sesama tidak sabar itu ya jangan saling marah-marah lah. Gitu ya, unik lah kita ini hadirin. Jadi ternyata ini nggak sesimpel yang kita duga sebelumnya. Nah oleh karena itu rasanya kita harus bahas dari awal ya hadirin. Bahas dari awal. Biar kita tuh ngerti dan jangan hanya sekedar sabar-sabar aja. Karena salah satu penyebab kita gagal bersabar karena seringkali selama ini pada saat kita bicara tentang sabar atau dengar kata sabar seringkali hanya secara global, tapi kita tuh nggak ngerti hakikatnya itu apa, maknanya itu apa, perinciannya seperti apa, dan terbukti seringkali tidak efektif. Seringkali tidak efektif. Nah, kalau saya tanya hadirin sekalian, kan hadirin tadi udah bilang ya, bahwa pengalaman kasih nasihat ke orang yang punya masalah agar dia apa? Sabar. Nah, pertanyaannya simpel. Arti sabar itu apa hadirin? Apa sabar? Bismillah. Sabar itu berusaha bertahan untuk terus melakukan apa yang Allah cintai. Tahan. Secara bahasa sabar itu apa? Menahan. Menahan. Ya, kita bersabar terhadap jawaban beliau. Baik, benar juga sabar, menahan. Ada yang lain? Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, bersabar itu diantaranya ridho dengan. Kita sabar nih. Kita sabar nunggu jawaban antum. Menahan berusaha ridho dengan keadaan yang ada dan berusaha mencari solusi dari yang dihadapi. Gimana sabar itu apa? Berusaha ridho kepada keadaan yang sedang dialami dan juga mencari solusi dari keadaan yang sedang dialami. Jadi sabar sama dengan ridho. Berusaha ridho. Ya, sabar kita lah lagi-lagi. Ada lagi yang mau bicara? Banyak ya. Siapa? Coba antum apa? Menerima keadaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Menerima. Lo harus sabar, berarti harus menerima. Itulah. Oke.
Jadi bahasa menerima. Misalnya hadirin melamar anak orang, dia menerima, berarti dia sabar. Karena sabar menerima. Apa jawabannya ukhti? Sabar. Alhamdulillah. Berarti diterima. Pasti sabar. Ya udah, kita jelaskan saja karena kita khawatir kehilangan kesabaran dari jawaban-jawaban hadirin. Sabar itu secara bahasa, kata para ulama, diantaranya maknanya al-habsu. Al-habsu atau al-mana', menahan gitu loh. Jadi menahan dan ya menahan, al-habsu atau al-mana'. Makanya ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, sabarkan dirimu ketika bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka di saat pagi dan petang, yuriduna wajha, mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Itu maksudnya ihbis nafsaka mahaula. Kalau berinteraksi dengan orang-orang soleh, kita harus pandai menahan diri. Gitu. Kalau berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas, yang baik, yang bertakwa, kuncinya itu bisa nahan diri. Kalau kita berteman gak bisa nahan diri, pecah, berakhir gitu, nggak bisa suka-suka gitu. Jadi sabar itu artinya menahan. Gitu. Kenapa ibadah ini dinamakan sabar? Karena ada unsur menahan. Menahan ego, itu. Menahan emosi. Menahan syahwat, menahan nafsu. Menahan amarah. Ketika ada orang caci maki hadirin sekalian, terus dibisikin sabar mas, itu artinya tahan. Nah itu disuruh nahan. Kita harus bisa menahan diri, ya gitu. Jadi intinya kita harus bisa menahan diri dari seluruh hal-hal yang haram agar kita tetap on track. Nah itu, agar kita tetap di atas jalan Allah. Kalau dalam konteks musibah atau ujian, agar kita tidak marah dan panik, ketakutan berlebih ketika menghadapi masalah dan ujian, gitu. Dari jaza' dan tasakhut, gitu loh hadirin. Itu yang pertama. Tapi dari makna yang pertama ini aja udah kesingkap nih hadirin. Kenapa sabar itu susah? Karena sabar itu skill menahan. Skill menahan.
kemampuan dalam menahan itu sabar. Dan menahan itu susah. Menahan itu nggak mudah. Menahan emosi, menahan amarah, menahan ego, menahan nafsu, gitu loh. Itu kan semua skill-skill susah. Makanya tadi kita bilang, setiap ketemu teman kita curhat urusan kita, sabar, tapi akhirnya nggak berhasil juga, karena menahan itu susah, nggak mudah. Dan dari sini kita tahu bahwa sabar itu bukan pasif. Jadi sabar itu tidak bermakna pasif atau berdiam diri atau tidak melakukan apapun. Bedakan antara pasif, tidak melakukan apapun, dengan skill menahan. Sabar itu menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan amarah, menahan rasa takut, menahan kepanikan dalam diri, menahan gejolak, gitu, menahan kekecewaan, itu semua menahan, itu sabar, gitu. Dan itu semua susah-susah semua tuh, nggak mudah. Nah itu baru makna yang pertama. Makna yang kedua, hadirin, sabar itu secara bahasa bisa bermakna apa? Bermakna syiddah wal ghilzah. Orang Arab mengatakan as-subrah minal hijarah. Sabar dari hijarah apa? Batu. Apa maksud sabar dari batu? Mashtadda. Jadi apa yang keras, gitu. Jadi keras. Jadi arti sabar itu keras, syiddah. Sabar itu secara makna itu berarti keras. Itu hadirin. Syadid gitu loh. Keras, berat juga bisa. Yang keras. Nah kenapa lagi-lagi kenapa ibadah ini dinamakan sabar? Karena untuk bisa sabar kita tuh harus kerja keras. Nah itu, kita harus berjuang dengan keras, gitu. Kita harus berjuang dengan keras. Jadi ada unsur keras dalam sabar. Itu yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Itu. Jadi orang yang tidak berusaha keras, berjuang dengan keras, nggak akan bisa sabar. Itu, nggak akan bisa sabar. Harus berjuang dengan keras. Dan dalam perjuangan itu berhadapan dengan sesuatu yang keras, gitu. Dan dia harus tetap apa tadi? Menahan. Nah itu. Dia nggak boleh meledak. Dia nggak boleh lepas kontrol, nggak boleh lepas. Dia harus tetap. Nah, jadi mau benturan keras, mau apapun itu, dia harus tetap nahan. Nah ini.
Makanya kata Nabi SAW, was-sabru dia, kan itu. Sabar itu cahaya yang panas, cahaya panas, susah. Beda ketika Nabi SAW berbicara tentang sholat. Kata Nabi SAW, sholat itu apa? Was-sholatu nur. Nah, sholat itu cahaya yang lembut gitu loh. Jadi nur dengan dia sama-sama cahaya, tapi beda karakter. Dia tuh cahaya yang panas. Adapun nur cahaya yang lembut gitu loh. Cahaya bulan purnama itu. Itu poin. Tapi kalau sabar enggak, cahaya panas. Gitu hadirin. Nah dari sini kita mulai kebuka nih, pantesan aja nggak bisa-bisa. Jadi kalau cuma nggak sekedar curcol 1 jam, nggak akan bisa sabar. Gitu loh. Apalagi curhatnya di kafe, AC, minumnya macem-macem, nambah, ditraktir lagi. Ya nggak bisa. Gue ngerti. Nanti besok curhat lagi. Karena sabar itu harus ada unsur kerasnya itu loh. Dan sekeras apapun Anda harus tetap menahan. Nah itu susah. Gak boleh Anda meledak. Anda harus nahan. Itu. Itu hadirin. Jadi sekeras apapun benturannya, dan kita harus berusaha keras untuk bisa nahan. Bisa nahan. Itu baru sabar. Yang ketiga nih. Yang ketiga, sabar pun secara bahasa bermakna al-jam'u wad-dhamm. Al-jam'u wad-dhamm. Apa artinya jamak dan dhom? Jamak wad-dhamm itu artinya mengumpulkan, menghimpun. Nah itu mengumpulkan dan menghimpun. Kenapa ibadah ini dinamakan sabar? Karena untuk berhasil kita harus menghimpun seluruh kekuatan kita. Kita harus kumpulkan. Kata para ulama, "Fasabiru alaihi an yajma'a nafsahu wa yadummaha 'anil hila wal jaza'." Orang yang sabar itu dia mengumpulkan dan menghimpun seluruh kekuatan dalam jiwanya. Dia kumpulkan gitu. Gitu hadirin. Kenapa susah? Berat gitu. Jadi kalau mau bisa sabar, kita harus termasuk orang-orang yang kalau ngadepin sesuatu totalitas, fokus, dan kita kumpulkan seluruh tenaga, energi yang ada dalam jiwa kita. Baru bisa sabar. Gitu. Karena apa?
mudah, ini keras gitu. Ini nggak sesimpel yang kita pikirkan. Dan ini salah satu catatan kita dalam kehidupan. Seringkali kita ngadepin masalah itu setengah-setengah, nggak serius, dan nggak mau menghimpun kekuatan dalam jiwa. Coba salah satu percecokan lalu meledak menjadi pertengkaran hebat, berantem suami istri itu sering apa kadang-kadang hadirin? Sering Pak Ustadz, langsung jawabannya. Dalam percecokan itu lebih sering terpancing lalu meledak, atau kita bisa nahan? Terpancing dan meledak. Benar nggak nih? Benar. Coba kita evaluasi. Seringkali percecokan dan hal tersebut itu kita hadapi dengan totalitas konsentrasi, atau seringkali kondisi udah capek, pulang kantor, terus udah males, udah bla 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 bla, dan akhirnya sedikit masalah meledak gitu loh. Biasanya kejadiannya pas kapan? Hah? Lapar lagi. Tapi mungkin betul itu loh. Pulang ke rumah jam 11:30, di benak kita udah Indomie rebus pakai telur 2 gitu loh. Bukannya dibuatin mie rebus, istri malah nyecer. Dari mana aja kok belum pulang? Gitu. Gitu loh. Nah, terus nyucur lagi. Kenapa WA nggak dibales? Gitu. Kenapa nggak Sherlock? Nyucur lagi. Lapar, 11:30, di benak udah pengen makan yang anget-anget, dicucur pertanyaan begitu. Akhirnya apa? Meledak hadirin. Lalu nyesel. Nah, ketika kita evaluasi, oh emang kita tadi tuh ngadepin ini enggak totalitas. Jadi untuk sabar itu memang harus al-jam'u wad-dhamm. Kita harus himpun jiwa kita, fokus gitu. Itu poin. Susah, yaitu wasabru dia, sabar itu dia emang panas, nggak bisa. Untuk bisa sabar, himpun kekuatan, karena ada unsur keras di situ, mungkin ada benturan di sana, dan apapun itu kita tidak boleh terpancing. Itu beratnya sabar. Karena ini skill menahan ini loh. Itu poin. Makanya wahada syadidun ala nafs, ini tuh berat dan keras bagi jiwa, susah. Fayahtaju minal abdi ilal juhdi wal muthabarah, membutuhkan juhud, totalitas dan daya tahan. Itu sabar itu, totalitas dan daya tahan.
Itu hadirin. Jadi hadirin yang memuliakan, dan yang seringkali jadi masalah itu hadirin, ditambah lagi kita jarang persiapan, jarang belajar. Siapa di antara hadirin yang dari kecil dilatih skill menahan? Nah itu kan. Baik menahan lisan, menahan sikap, menahan pokoknya semuanya. Begitu kan diperintah. Apa kata Abu Darda? Kata Abu Darda, ta'allamu samta kama ta'allamunal kalam. Belajarlah diam sebagaimana kalian belajar bicara. Fa inna samta hilmun azim, karena kemampuan diam yang terukur, kemampuan menahan lisan, itu adalah hilmun azim, kematangan, kedewasaan yang luar biasa. Gitu. Gitu. Kalau kelas public speaking banyak di Jakarta, kelas bicara banyak. Kalau kursus diam ada di Jakarta. Loh, itu kan bidang antum nih, ada nggak? Nggak, belum ada. Nah, perlu antum buat itu ya. Kursus diam 5 pertemuan. Nah itu lumayan loh. Iya, less effort, masuk diem gitu. Subhanallah. Loh, ini kata para sahabat, ta'allamu somta, kalian harus belajar diem, harus belajar nahan lisan. Nah itu diem kan, nahan lisan, sebagaimana kalian belajar bicara. Nah seringkali kita baru belajar bicara nih. Nah perlu belajar diem. Ana setuju Pak Ustadz buat istri. Loh kok jarang istri? Kita juga belajar. Abisan istri jawab terus kalau saya bicara. Sabar gitu, sabar itu loh. Itu menunjukkan bahwa emang harus dipelajari. Nah, susah, itu susah. Emang suruh belajar, berat gitu. Hari ini tunjuk-tunjuk gitu loh. Tunjuk orang itu udah di depan hidung kita. Itu kan untuk belajar nahan, untuk bisa tetap tahan, tenang, itu butuh latihan. Gak mudah. Makanya masih ingat tidak sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam? Dalam hadis Bukhari, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang memperjuangkan kesabaran, niscaya Allah akan berikan taufik untuk jadi orang sabar. Jadi barang siapa yang berjuang untuk sabar, baru Allah kasih kemampuan untuk sabar. Dari sini kita dapat pelajaran, kata sebagian para ulama, saya bacakan, wa man yu'alij nafsa wa man yu'aliju nafsahu bisabr wa yatakallaf, atau wa man yu'alij nafsahu bisabr wa yatakallafu ala dhiqil aishi wa ghairihi min makarihi dunya yamla Allahu qalbahu bihi.
barang siapa yang senantiasa mengobati jiwanya, mengkondisikan jiwanya dengan sabar, wa takalafu, dan benar-benar bersungguh-sungguh berjuang, jungkir balik untuk bisa nahan ala dhiqil aishi wa ghairihi min makari dunia, dalam kondisi kesempitan hidup atau musibah-musibah lain, kesulitan-kesulitan lain, dan dalam menghadapi hal-hal yang dibenci dalam kehidupan dunia, barulah Allah akan penuhi hatinya dengan sifat sabar. Itu jadi dalam hadis ini, hadis Bukhari, pesannya adalah kalau ingin sabar, kita harus latihan, berusaha, jungkir balik, trial and error gitu loh, berusaha sebetulnya dengan penuh kejujuran, terus obati jiwa kita tanpa kenal lelah, baru Allah akan penuhi hati kita dengan sifat sabar. Jadi sabar tuh nggak cukup hanya sebuah nasihat satu kata lalu langsung dipraktekkan hari itu lalu jago, nggak bisa. Ila ya Allah, kecuali Allah kasih taufik. Tapi secara sunatullahnya, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa bersungguh-sungguh memperjuangkan kesabaran, baru Allah kasih taufik untuk bisa sabar. Karena kata sabar itu tadi apa? Menahan, ada sisi keras, berat, dan harus menghimpun dan menggabungkan kekuatan jiwa kita. Itu sabar. Itu sabar. Dan yang terakhir, hadirin, di antara makna sabar adalah a'la syai', titik tertinggi dari sesuatu. Kalau orang Arab mengatakan sabar segala sesuatu, itu bisa bermakna a'lahu, artinya yang paling tinggi dari hal tersebut. Kenapa ibadah ini dinamakan sabar? Karena ada unsur ketinggian. Artinya, kalau Anda berhasil menahan diri, emosi, amarah ketika menghadapi benturan sekeras apapun, dan Anda berusaha keras, Anda himpun kekuatan Anda himpun jiwa Anda, maka Anda akan mencapai titik tertinggi dalam kualitas hidup. Lakinnahu sabr min asyrafil maqamati wa a'laha. Kata para ulama, sabar itu salah satu ketinggian dalam kedudukan hidup di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Dan tidaklah seorang hamba diberikan pemberian dari Allah yang lebih baik, lebih luas dibanding ketika dia diberikan kesabaran. Kesabaran. Pemberian yang terbaik ketika hadirin sedang susah, bukan duit, tapi dikasih taufik untuk bisa sabar. Nah itu.
Tapi boleh sabar. Pemberian dari Allah yang paling luas ketika hadirin tidak punya uang itu bukan harta, tapi diberikan taufik untuk bisa sabar. Kenapa? Karena kalau hadirin sabar, hadirin akan menjadi orang yang mulia, jadi orang yang tinggi. Karena sabar dengan ketinggian dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Karena salah satu makna sabar itu sendiri adalah ketinggian. Setiap orang yang berhasil, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin. Bagaimana tidak? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada nggak ayat yang mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang kaya? Titik. Nggak ada. Kecuali ada sisi lain, kaya yang bersyukur, itu ada, atau kaya yang sabar. Tapi sebatas kaya nggak ada jaminan bersama. Tapi hadirin sabar, innallaha ma'a as-sabirin. Dalam surat Al-Baqarah 153 misalnya. Itu hadirin. Nah, itu 4 makna. Menahan, lalu apa? Keras, yang ketiga menghimpun, mengumpulkan, dan keempat ketinggian. Itu baru sabar. Udah adzan hadirin. Kita lanjutkan. Insyaallah di ba'da maghrib. Jazakallahu khairan. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, adapun secara istilah sebelum itu keterangan di atas 4 makna tadi bisa dicek di kitab Uddatus Sabirin karya Ibnu Qayyim, dan juga bisa dicek dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Itu referensi dari apa yang kita bahas tadi, jamaah. Adapun tentang makna secara istilah, secara terminologi, maka ada banyak definisi tentang sabar. Namun kalau kita perhatikan arahnya ke apa yang kita bahas,
apa yang kita bahas beberapa saat yang lalu. Sebagai contoh, misalnya di antara para ulama mengatakan bahwa seperti Ibnu Qayyim mengatakan, sabar itu habsun nafsi anil jaza wa tasakhut. Sabar itu menahan diri dari jaza wa tasakhut. Jaza itu bisa berarti kepanikan, ketakutan berlebihan, lalu kegelisahan, meratap juga bisa jaza. Dan tasakhut bisa berarti kemarahan, tidak rela, tidak terima, gitu loh. Dia tidak terima, tidak rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Ibnu Qayyim, habsun nafas anil jaza wa tasakhut wa habsul lisan anil syakawa, dan menahan lisan dari syakawa, komplain, ngeluh. Wa habsul jawari anil tashwish, dan menahan anggota tubuh dari tashwish. Tashwish itu kekacauan, kebingungan, ketidaktenangan. Jadi ketika Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang definisi sabar, lihat semua menggunakan menahan diri, menahan lisan, menahan anggota tubuh. Kenapa? Karena sabar itu makna bahasanya apa? Menahan, itu poinnya. Dan ini semakin menjelaskan bahwa sabar itu bukan pasif, bukan diam, bukan nggak ngapa-ngapain, tidak, tapi menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kan itu kesimpulannya. Menahan diri dari hal-hal yang maksiat, nah itu salah satu contoh. Di antara sabar juga, definisi sabar dibawakan Ibnu Qayyim, al-wuquf ma'al bala bihusnil adab, bersikap ketika menghadapi bala, ujian atau musibah dengan adab yang baik, dengan adab yang baik. Dan itu pun punya unsur menahan, lalu berjuang dengan keras dan mengumpulkan kekuatan atau energi. Di antara mana sabar juga apa yang dimaksudkan Amr bin Uthman, kata beliau rahimahullah, sabatun ma'allah, kokoh bersama Allah, wa talaqi balaihi birrahab wa da'ah, dan menghadapi ujian-ujian Allah dengan sikap kelapangan dan ketenangan, gitu loh. Jadi ngadepin musibah itu dengan kelapangan dan ketenangan. Dan lagi-lagi kalau kita nggak akan bisa sampai titik itu kecuali kita mampu menahan diri, lalu kerja keras terhadap itu, dan menghimpun segala kekuatan yang ada dalam jiwa kita. Jadi semua nanti arahnya ke 4 makna di atas, hadirin. 4 makna di atas. Nah, kira-kira itu hadirin sekalian tentang kesabaran. Jadi sekali lagi, sabar itu bukan berarti diam, nyerah gitu aja, pasif, nggak ngapa-ngapain. Dan sebagaimana sabar itu bukan sebatas ucapan, sabar mas, atau sabar bro, atau sabar sis, itu nggak bisa menyelesaikan. Jadi ketika kita menasihati, mas, Anda harus sabar, itu artinya, mas, Anda harus tahan diri, dan Anda harus
kerja keras untuk itu, dan apapun benturan sekeras apapun tetap harus nahan. Dan untuk bisa itu Anda harus kumpulkan energi, himpun segala kekuatan dalam diri, minta pertolongan kepada Allah, dan kalau Anda bisa, Anda akan mulia. Itu sebenarnya rangkuman dari ketika kita mengatakan kata sabar. Jadi sekali lagi, sabar itu Anda harus tahan, jangan meledak. Berat, ya itulah syiddah. Kalau nggak berat bukan sabar namanya. Sabar itu keras, sabar itu kerja keras, sabar itu benturan-benturan keras. Makanya sabar butuh konsentrasi dan menghimpun tenaga. Makanya capek, letih gitu loh. Tapi hasilnya innallaha ma'as-sabirin. Makanya ketika seseorang itu berhasil sabar, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Sukses dan mencapai tingkatan tertinggi. Sebagaimana surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan konsep dari Allah, perintah dari Allah, dan aturan dari Allah. Kapan bisa sampai titik itu? Lamma sobaru, ketika mereka bisa sabar. Itu poin. Ketika mereka bisa sabar. Makanya kan makna sabar itu ketinggian. A'immah, puncak-puncak posisi. Jadi Anda nggak akan bisa sampai puncak kecuali Anda sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan begitu juga kata Nabi SAW, wa anna nasra ma'as sabr, kemenangan itu senantiasa bersama kesabaran. Jadi kalau kita berhasil menang, kata Nabi SAW, menang, itu jaminan dari Nabi SAW. Kalau kita berhasil, Anda akan sampai di puncak. A'immah, syaratnya dua, sabar, yakin. Gitu. Makanya kata para ulama, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan puncak posisi dalam agama bisa diraih. Bisa diraih. Hanya bisa sabar, yakin. Sabar, yakin. Makanya kita lihat orang-orang berhasil dalam sejarah kita, itu semua punya kesabaran. Bagaimana Nabi SAW sabar di Mekah 13 tahun, hadirin, termarginalkan, difitnah, dibicara, digibahi, karakternya dibunuh, sallallahu alaihi wasallam, dicela, dicaci, sampai anti klimaksnya mau dibunuh, kan belum sabar dan belum nahan. Dan beliau menahan. Bahkan ketika sebagian sahabat minta izin, kita tahan. Dan itu clear. Dan hasilnya apa? Mekah dibuka. Fatu Mekah. Itu buah dari kesabaran. Jadi ini penting. Ini hal yang penting. Kalau kita ingin menang dan berhasil di rumah tangga, sabar. Baik kita sebagai suami atau kita sebagai istri, jangan satu dua masalah minta cerai, satu ancam cerai. Bukan begitu cara rumah tangga. Anda ingin berhasil, ingin menang, Anda sabar. Ingin memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, sabar. Anda harus punya kemampuan nahan gitu loh. Gitu loh. Makanya kan kenapa selama ini kita
kita gagal sabar dan akhirnya masalah rumah tangga, keluarga, mungkin sama orang tua, sama anak nggak selesai-selesai karena kita bukannya fokus melatih skill menahan, justru kita lebih suka menuntut hak kita sama orang. Ya akhirnya nggak akan pernah berhasil. Kalau kita suami, kita tuntut hak kita dari istri kita. Kalau kita istri, kita tuntut hak kita dari suami kita. Padahal wa anna nasra ma'as sabar. Kalau mau menang, sabar. Kalau menang harus punya skill menahan. Menahan. Tapi suamiku tuh nuntut, nggak ada ceritanya. Mentalitas menuntut itu menang tuh nggak ada. Kalau kita mau menang-menangan ya, menanglah dengan cara yang terhormat gitu loh. Lagi pula ngapain sih rumah tangga menang-menangan? Kan rumah tangga itu apa, teamwork ya gitu. Itu kerja sama tim. Kita tuh satu tubuh. Tapi kadang-kadang syaitan membuat kita itu bingung. Atau misalnya sama orang tua ngotot mau menunjukkan, buat apa sama orang tua menang-menangan? Tapi kalau Anda ingin menang, ya sabar caranya. Wa anna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu bersama kesabaran. Makanya sekali lagi Nabi SAW mengatakan kemenangan dan pertolongan bersama dengan kesabaran. Dan blind spot kita dalam hidup, dari kecil kita nggak pernah belajar kemampuan menahan. Itu masalahnya. Dari dulu kita belajar, kita kursus apa aja hadirin? Ada kursus A, kursus B, kursus C. Padahal nggak ada jaminan Anda akan berhasil dengan skill-skill itu. Bukan berarti nggak bagus ya, tapi ini ada skill, ada mentalitas yang dijamin sama Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda punya ini, Anda menang. Tapi kita nggak latih itu, kita nggak pelajari, dan kita nggak didik anak-anak kita untuk itu, gitu loh. Justru sebaliknya, kita penuhi hasrat anak-anak kita, lalu kita berharap mereka sukses. Ya mimpi kita. Kalau kita ingin anak-anak kita sukses, ajarkan dia kemampuan menahan diri, karena itu jaminan dari Nabi SAW. Wa anna nasra ma'as sabar. Kemenangan dan pertolongan dari Allah selalu bersama kesabaran. Semakin hebat kita dalam menahan dan kita melakukan itu karena Allah, maka pertolongan akan semakin besar dan kemenangan depan mata. Dan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang punya kemampuan menahan, kan itu poinnya. Allah bersama orang-orang yang punya kemampuan menahan dan menghimpun kekuatan jiwa dan mau kerja keras untuk itu. Dan kalaupun berbenturan, dia tetap menahan. Apapun yang dilakukan itu perhitungan, bukan karena ledakan emosi, bukan karena amarah, bukan karena naik pitam, bukan karena ini udah kelewatan gitu loh, gue nggak bisa diem lagi. Bukan begitu. Kalau Anda ingin bersama Allah, apapun yang Anda hadapi, pastikan setiap langkah, setiap movement, setiap statement, setiap ucapan, setiap perbuatan terukur, terarah, objektif, dan berdasarkan dalil dan keterangan para ulama, bukan ledakan emosi, bukan ledakan amarah, bukan emosi sesaat, bukan, itu poin. Maka kalau kita bisa seperti itu, innallaha ma'a sabirin wa basyiri as-sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kasih kabar gembira. Jadi kasih kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan dan mau kerja keras untuk itu dan menghimpun konsentrasi, tenaga, lalu jiwa untuk itu. Kasih kabar gembira, kata Allah. Allah yang berfirman kasih kabar gembira. Orang yang punya skill menahan itu dia akan gembira karena Allah kasih kabar gembira buat dia.
Tapi kenyataannya apa? Kita cari kegembiraan dengan cara yang lain. Dan yang lebih ironi lagi, sebagian mencari kegembiraan hidup dengan antitesisnya. Allah katakan kasih kabar gembira kepada orang yang bersabar. Sebagian kita cari kegembiraan dengan melepaskan syahwatnya tanpa ditahan sama dia. Dia biarkan syahwatnya meledak, nafsunya meledak, dia ikuti semua ego, hawa nafsu, hasrat dengan dalih mencari kegembiraan, mencari happiness, mencari kebahagiaan segala macam. Sedangkan Allah berfirman, wabashiris sabirin, kasih kabar gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Siapa yang sabar? Yang bisa nahan, bukan yang meledakkan syahwatnya. Bukan yang melepaskan syahwatnya sehingga liar, sehingga semua ditabrak, sehingga semua hiburan dikerjakan. Hasilnya, makanya orang seperti itu nggak akan pernah bahagia, nggak akan pernah gembira dengan kegembiraan yang sejati, nggak akan pernah. Kalaupun senang syahwat semu. Setelah itu semua kembali ke realita dan tertekan, panik, anxiety, lalu marah-marah, lalu ringkih, lalu rapuh, lalu segala macam. Kan selalu begitu. Karena bukan demikian mencari kebahagiaan, bukan demikian mencari kegembiraan. Kegembiraan selalu bersama orang-orang yang punya kemampuan menahan. Itu hadirin. Tapi susah, emang susah. Ketika misalnya kita bicara malam ini, bukan berarti gampang dan bukan berarti yang berbicara mudah mengerjakan itu. Tidak, ini susah karena syiddah. Nabi SAW mengatakan bahwa sabar itu cahaya panas, nggak gampang. Sedangkan sholat itu nur, cahaya yang adem. Kita aja sholat tarawih setengah mati, padahal kata Nabi itu nur, gitu loh. Itu belum sabar, itu nur, gitu loh. Takbiratul ihramnya sebelum ruku, gitu loh. Dan disengaja, na'udzubillah teman, na'udzubillah. Sholat itu nur, kata Nabi SAW. Sholat itu cahayanya sejuk atau nyaman. Sabar itu dia, cahaya panas. Gak mudah. Tapi kalau bisa, Allah akan kasih taufik. Semua selesai. Inilah pentingnya ilmu, gitu loh. Pentingnya ilmu di sana. Dan itulah ruginya hidup tanpa ilmu. Akhirnya harusnya ke kanan, kita ke kiri. Itu kan tadi. Ketika kita tanya orang-orang yang tidak menahan hawa nafsunya, bahkan melepaskan hawa nafsunya, bahkan meledakkan hawa nafsunya, bahkan merangsang hawa nafsunya biar tambah liar. Ketika ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Semua secara umum cari kebahagiaan, cari ketenangan. Semua Anda nggak nyambung. Itu antitesa. Itu kontradiksi. Tarjun najata walam tasuk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Anda berharap keselamatan, tapi Anda nggak menempuh jalan keselamatan. Ingat, sebuah kapal atau bahtera tidak pernah berlayar di atas daratan. Jadi artinya kalau Anda ingin bahagia, ingin gembira, wabashiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam surat apa tuh? Al-Baqarah ayat berapa? 155. Syukran. Jadi itu poin. Jazakallahu khairan. Itu yang Allah firmankan, dan itu disampaikan oleh Rasulullah. Mau menang, sabar.
Mau bahagia, sabar. Mau gembira, sabar. Ini menunjukkan skill menahan adalah kebutuhan pokok kalau ingin bahagia. Dan sedihnya dari kecil kita nggak pernah belajar skill itu. Dari kecil kita nggak pernah latih skill itu, kecuali yang dirahmati sama Allah SWT. Saya nggak mengatakan semua, kita coba evaluasi diri. Sedangkan kata Nabi SAW, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Untuk mendapatkan taufik dari Allah, Anda harus yatasabbar, Anda harus berjuang, Anda harus obati diri Anda, obati hati Anda harus bersungguh-sungguh, jungkir balik, keluarkan semua kemampuan, gagal coba lagi, perbaiki lagi, baru setelah itu baru Allah kasih tuh. Harus ngerasain susah. Dan ini menunjukkan secara umum, untuk bisa punya skill sabar nggak cukup hanya kajian. Kajian harus, jangan salah paham, kajian harus, tapi setelah itu harus dilatih dan dipraktekkan. Sama kayak khusyuk. Untuk bisa dapat kekhusyuan nggak cukup hanya duduk di kajian materi tentang khusyuk, habis itu sholat, khusyuk apa enggak? Nah, udah, antum sendiri yang jawab tuh. Kan itu poin. Gimana biar khusyuk? Mujahadatun nafas, Anda berjuang, bukan 1-2 sholat. Ini poin sabar tuh begitu. Makanya selama ini terbukti nggak efektif ya gara-gara itu. Berat, emang berat. Makanya kan tadi kata para ulama, dia mau berjuang jungkir balik di tengah-tengah dhiqil aish wa ghairihi min makarihi ad-dunya. Kalau untuk memiliki skill menahan, hadirin harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, harus mau menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Kan susah hadirin kayak gitu, nggak mudah. Karena kan nafsu kita tuh pengennya menghindar dan nggak usah hadapin, atau lari dari kenyataan. Makanya nggak akan pernah bisa. Maka coba lihat orang, apa mungkin di sekeliling kita atau teman kita atau orang-orang, kenapa dia punya skill sabar? Kenapa Allah kasih taufik dia bisa sabar? Karena dia track record hidupnya seperti apa. Orang-orang yang sabar, track record hidupnya nggak ada kata manja atau dimanjakan. Orang-orang seperti itu tidak hidup di zona nyaman. Orang-orang yang punya kemampuan sabar itu hidup tuh berjuang, kerja keras, ngadepin ini, ngadepin itu. Pernah diomel-omelin, pernah dicaci maki, pernah ditunjuk-tunjuk, dan mereka menahan. Dan menahan bukan takut, menahan bukan pengecut, enggak. Kalau dia mau lawan, dia bisa lawan, tapi dia nggak mau lawan. Kenapa? Karena ingin menguasai skill menahan, sehingga akhirnya dia punya kemampuan menahan diri dari hal-hal yang haram gitu. Sehingga apapun, misalnya ketika kondisi ekonomi lagi sesulit apapun, dia tetap menahan diri dari opsi-opsi haram, enggak. Itu kan susah diri, susah. Wong lagi enak aja susah, susah nolak duit, apalagi kondisi susah. Kondisi kita lagi banyak duitnya susah nolak. Ya nggak hadirin? Hadirin, kondisi normal nih, nggak ada masalah sama sekali. Nggak kaya tapi nggak miskin, nggak kesulitan. Makan 3 kali sehari, nambah segala macam, bla bla bla, gitu loh. Tiba-tiba malam ini ada yang mau kasih 40 miliar uang panas. Kira-kira nolaknya enak nggak? Enak. Enak. Yakin kita belum pernah ngalamin itu. 40 M. Susah nolak 40 M.
nggak mudah. Itu kita lagi nggak butuh. Kalaupun 40 M itu ditransfer malam ini, itu tidak mempengaruhi kebutuhan primer kita. Kebutuhan kita udah cover. Itu aja nolaknya susahnya minta ampun. Apalagi pas lagi susah. Kan butuh skill menahan, nggak boleh ini haram. Nahan gitu. Jadi hadirin sekalian memang tidak mudah untuk hal tersebut. Allah Ta'ala alam, kita akan lanjutkan pada apa nih? Pada seminggu insya Allah. Ya, tenang, nggak ada pada Isya. Kita mau pulang. Sabar seminggu lagi insya Allah. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Jamaah dan para ulama yang telah mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga Ustaz dan tim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya Ustaz, jika kita secara lisan sudah tidak berbicara atau mengumpat dan lain-lain, tapi kadang hati kita masih ngomel-ngomel gitu. Atau kadang istighfar dalam hati, apakah ini termasuk tidak sabar? Mohon pencerahan. Ya ini masalahnya itu. Ini yang bikin sabar susah tuh ya ini. Nah, poinnya adalah apakah ini bagian dari kesabaran atau tidak? Kalau kita lawan, insya Allah masuk ke dalam waman yatasabbar. Insya Allah masuk. Karena ini harus trial and error dan coba jatuh, bangkit lagi, coba lagi, dan nanti grafik akan membaik gitu loh. Kecuali ya Allah ya, kecuali kalau 1-2 orang yang memang Allah kasih taufik lebih dan berbeda. Tapi secara umum masuk kepada kaidah waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang memperjuangkan kesabaran, baru Allah akan kasih taufik untuk bisa sabar. Jadi emang harus begitu. Jadi poinnya adalah kalau hati kita masih ngomong-ngomel tapi kita lawan, kita perangi itu, kita nggak biarkan merajalela dalam hati kita, insya Allah ini positif, tapi butuh waktu. Capek lah. Hati ngomong-ngomong kan capek hadirin. Udah capek, tuh orang nggak denger gitu kan. Jadi kan capeknya di kita tok gitu loh. Kalau kita keluarkan itu paling nggak kan kita lihat ekspresi dia tertekan, pucet, kan ada kepuasan sedikit lah ya. Tapi itu juga nggak tepat gitu loh. Tapi nafsu tuh ini kan orang bilang kan keluarkan, enggak, tahan. Itu poin. Capek. Tapi apa enggak penyakit tuh Ustaz? Enggak. Asalkan kita lakukan itu karena Allah. Tahan yang ngerusak diri itu kalau dipendem tok gitu loh. Kalau kita kan konsepnya enggak, kita disalurkan gitu loh. Karena kita disalurkan, kita yakin ini dapat pahala, kita yakin ini dekat sama Allah dan Allah tuh bersama kita yakin ini jalan kemenangan gitu loh. Kita yakin Allah melihat dan Allah akan ganjar segala perjuangan kita dengan keberkahan dan pahala dan surga. Jadi insya Allah positif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Yani dari Bogor. Izin bertanya, anak saya baru saja meninggal bulan Maret lalu. Usianya baru 5 tahun 7 bulan. Sakit hanya 3 hari sebentar karena demam. Sebelum meninggal sakit perut itu saja. Bagaimana cara mengatasi rasa sedih karena kehilangan? Saya selalu menangis karena rindu teringat anak saya. Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Ya, hadirin Allah muliakan.
Yang pertama, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbiri wal tahtasibi. Nabi SAW ketika takziah atau menghibur orang, beliau berdoa, inna lillahi ma akhadha, apa yang Allah ambil itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hanya mengambil yang milik Allah, dan semua kita milik Allah. Jadi anak kita milik Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma'ata, dan yang Allah berikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang punya kita. Dan setiap yang Allah kasih itu ada batas waktu. Ada batas waktu, tidak selama-lamanya. Maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau sedihnya itu sedih sayang, maka insya Allah tidak apa-apa, asal tidak offside, tidak niyaha, tidak misalnya merobek-robek baju atau ekspresi-ekspresi kesedihan yang melampaui batas gitu loh. Karena Nabi SAW juga meneteskan air mata ketika Ibrahim wafat. Nabi SAW, anak beliau wafat. Nabi SAW mengatakan innal aina la tadma, mata ini meneteskan air matanya, wal qalba la yahzan, dan hati ini sedih, wa inna bi firaqika Ibrahim la mahzunun, dan kami itu sedih sekali dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Jadi sekali lagi Nabi SAW sedih, sebagaimana Nabi SAW itu sabar, dan sedih itu tidak ada kontradiksi dengan sabar, karena sabar itu kan salah satu kesimpulannya menahan diri agar tidak offside gitu loh, agar tidak melakukan hal yang haram. Jadi sekali lagi kalau nangisnya tidak offside dan hanya merupakan ekspresi rahmah, maka itu pahala, bukan offside, dan itu positif. Lalu yang berikutnya, hendaknya rasa rahmah kita pun disanding dengan rasa harap, disanding dengan rasa harap. Nabi SAW bersabda, ma minkun min mra'atin tuqaddimu thalatha minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Tidak ada salah seorang dari kalian, dari wanita, kehilangan 3 anak kecuali akan menjadi hijab dari api neraka. Lalu bertanya seseorang wanita, wathnain, bagaimana kalau 2 anak? Kata Nabi SAW, dan 2 anak. Jadi anak itu kalau wafat sebelum balik itu akan membuat kita hijab di hari kiamat dari api neraka. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau ada yang nanya gimana dengan 1 orang anak, maka Nabi SAW akan menjawab 1 orang anak. Jadi itu yang harus kita yakini, bahwa itu akan mencegah diri kita dari api neraka. Jadi sekali lagi, dan anak yang wafat sebelum balik kan aman, hadirin sekalian. Dan dalam riwayat kan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sekali lagi, salah satu hikmah dan harapan kita, kalau setelah balik kan hisab sudah berlaku, tapi kalau sebelum balik aman. Itu tabungan kita pada hari kiamat insya Allah. Jadi rasa sedih karena sayang itu bagus, tapi jangan lupa rasa harap. Wah, ini banyak hikmah dan ini yang terbaik dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah ta'ala bisawab, saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meresapi kajian ini, dan semoga kita jadi mengerti apa arti kesabaran, dan tolong perjuangkan. Ini butuh waktu, butuh kerja keras, butuh isti'anah, butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.